Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini jawabannya kenceng nih. Walaupun lapar, walaupun aus, tapi nyaring. Udah buka Bu ya? Belum lah ya, belum, nggak apa-apa. Dikit lagi, senang aja. Iya, tadi Ustadz kita sudah mendoakan kita, semoga kita semua menjadi ahlul Quran. Ya Bu ya, Pak. Ahlul Quran bukan nih? Insya Allah ya. Udah hatam berapa kali? 10. Banyak banget gitu. Hatam Al-Fatihah kali 10 kali ya. Sekarang kita ngomongin ahlul Quran itu harusnya ngapain aja. Pertama, ahlul Quran tuh baca Qurannya bener. Ya, baca Qurannya bener. Bener tuh maksudnya ya makhorijul hurufnya bener, tajwidnya bener, panjang pendeknya bener. Huruf nggak berubah dari satu huruf ke huruf yang lain. Jangan kayak tetangga saya, ini nggak ngomongin orang, cuma nuduh doang. Begini dia, lidahnya mesti dikerok. Mohon maaf, ya kan? Harusnya kan zal, zai, lo, gitu kan? Berubah jadi jim semua. Ijajul, jilatil, ardu, jil, jalaha. Nah ini susah nih Bu yang kayak gini, ya kan? Masalahnya dia jadi imam nggak mau diganti. Ini masjid engkong gua. Nah kan susah Bu. Susah kan? Bukan di sini, bukan. Tenang aja Pak, saya kagak nyindir, cuma nuduh. No di sono no. Di laut kesonoan lagi pada yang begitu. Baca Qurannya belang bentong kagak karu-karuan. Dia mau ngebut. Udah hatam saya 3 kali katanya lebaran. Coba gua dengerin. Ya bacaannya belepetan. Ya. Mana huruf ain berubah jadi ang. Mana huruf ha berubah jadi kho, ya kan? Orang mana itu yang begitu ya? Nah, kalau orang Arab emang udah fasih, jadi emang udah dari sononya dia udah bawaannya begitu. Ya kalau kita kurang-kurang fasih dikit ya semoga dimaafin lah ya. Namanya juga lidah kampung ya kan? Tapi yang penting belajar Bu, belajar tajwid ya, belajar bacaan makharijul huruf yang benar karena setiap satu huruf dapat 10 kebaikan. Baru kita bilang alif lam mim. 3 huruf tuh Bu. Udah 30, ya kan? Udah, shadaqallahul azim. Nah kan dapat 30. Ya enggak lah. Jadi baca Quran yang penting tuh bukan banyak. Yang penting bener, biar pahalanya nyampe. Jadi targetnya kalau yang masih begitu-begitu jangan hatam dulu. Targetnya apa? Bener dulu. Ya kan, benar dulu baru. Nah kalau bacaan udah benar, udah enak, boleh dah kita seret-seret dikit, ya kan. Hatam dah tuh sebulan, ya kan. Kalau perlu 2 kali, 3 kali, 4 kali dan seterusnya, cakep. Lalu yang berikutnya, ini saya kayak orang ronda jadi jalan-jalan begini, udah berhenti aja dah sini. Gini Bu, setelah kita udah jadi ahlul Quran yang pertama, apa itu baca Quran, ya kan. Lantas berikutnya Quran bukan cuma dibaca, bukan, difahami isinya. Itu ada ilmunya, bukan ilmu tajwid namanya, ilmu tafsir. Belajar tafsir, biar kita bisa meresapi Allah lagi ngomong apa ya, gitu. Jangan ada korek baca Quran kita langsung Allah doang, apaan lo kagak tahu isinya gitu kan. Saya pernah, Ustadz, saya pernah jadi makmum. Itu imam bacaan Quran ini mantep banget, tahajud ya kan, dibaca ayat apaan, pokoknya dia aja nangis ya kan, sampai imamnya baca Quran sampai nangis-nangis. Jamaahnya sebelah kanan saya nangis, sebelah kiri nangis, belakang nangis. Saya Pak sebenarnya kagak nangis awalnya, orang saya ngantuk gitu kan, tapi masa saya kagak nangis kan kagak enak ya. Nangis saya Bu, ya kan, nangis juga bareng tuh nangis kan, sampai selesai sahur itu imam saya deketin, ya kan, saya bilang Ustadz luar biasa ente, kenapa? Itu loh sampai nangis-nangis, orang semasjid dikejak nangis sama dia, gitu kan. Ngomong-ngomong tadi tentang apa itu ya? Apa kata dia? Tahu, emang gue tahu? Enggak, gue mah bikin orang nangis aja gitu. Emang tahu enggak? Ya enggak tahu lah. Lah kita tadi nangisin apaan? Tahu nangisin buku tabungan kali yang belum ada isinya gitu kan.
Begitu Pak. Jadi yang kedua, Quran bukan cuma dibaca, difahami. Ya kan? Nah, baru yang ketiga, setelah difahami nih, kita bisa baru ngamalin. Ya kan? Orang main amal-amalin aja Quran, cuman modal baca terjemah. Ya, belok Bu, belok. Maka belajar Al-Quran itu ya wajib, karena tidak mungkin bisa mengamalkan Al-Quran dengan benar kalau nggak pakai ilmunya. Nah, ilmunya apa? Ilmu tafsir yang paling dasar. Yang berikutnya lagi yang lebih penting lagi, ilmu fikih, ngaji fikih Bu. Jadi ngaji bukan cuma baca Quran doang, bukan belajar tajwid doang, belajar tafsir, ya kan? Belajar fikih. Biar apa yang ada di Quran itu cara meraktekinnya benar. Ilmu Al-Quran itu banyak, maka pelajarilah Al-Quran. Maka Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang paling baik di antara kalian itu adalah orang yang ta'allamal Qur'an, belajar Al-Quran. Belajar Quran itu bukan cuma baca, bukan cuma suaranya melengking, napasnya kuat dan sebagainya, bukan. Belajar Quran itu belajar isinya juga, belajar ilmunya juga, belajar hukumnya juga, ya belajar semua. Cabang-cabang ilmu Al-Quran itu kalau kata Imam Suyuti ada 85 cabang. Banyak tuh cabangnya, nggak cuma satu doang. Semuanya ngaku ahlul Quran. Pertanyaannya, berapa cabang udah kita kuasain? Ya, berapa banyak ilmu Al-Quran yang sudah kita pelajari? Itu yang mesti kita dapatkan. Kenapa? Karena tadi udah diceritain Quran keren, Qurannya keren, kitanya keren apa kagak? Nah itu, ya kan? Quran turun bulan Ramadan, Ramadannya keren, kitanya belum tentu, ya kan? Nah kalau kita nggak belajar, kuncinya di belajar Bu, ya kan? Bukan cuman punya emblem, wah hafizul Quran gitu. Hafiz Quran baru cuman timbang apal doang. Nah kalau dia nggak tahu artinya, dia nggak tahu isinya, mau bilang apa, ya kan? Maka kalau dikatakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi itu karena khuluquhul Quran, semuanya tuh, ya. Quran itu bukan cuman bacaan, Quran itu adalah ilmu, Quran adalah hukum, Quran adalah aturan, bahkan Quran adalah sumber informasi yang sangat berharga baik bagi Nabi kita Nabi Muhammad SAW ataupun juga buat kita umatnya yang sudah terpisah 1400 tahun yang lalu. Wah itu luar biasa. Jadi sekarang ini kalau kita masih punya perhatian pada Al-Quran, ayo kuncinya satu, belajar. Baik baca, baik hafal, baik tafsir, baik hukum dan yang lain-lainnya, semuanya adalah pintu menuju kepada kita menjadi min ahlil Quran, orang-orang yang nantinya akan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW karena kita masih memegang apa yang beliau bawa selama 23 tahun hidup bersama dengan para sahabat. Kita masih mempertahankan, bukan cuma dibaca tapi diamalkan, dan kuncinya adalah dengan cara dipelajari. Belajar Bu, pagi belajar, siang belajar, sore belajar, malam belajar. Ada banyak metode untuk kita belajar, tapi yang paling penting untuk belajar itulah pertama guru. Ya, gurunya harus min ahlil Quran juga. Ya percuma Bu belajar berenang, Ibu belajar berenang di kolam renang, kolamnya ada. Gurunya kagak ada. Gurunya ada, ternyata gurunya pas nyebur dia kelelep juga. Nah, kan repot. Ya kan? Ini pelatih renang, iya. Kenapa dia tenggelam? Kurang nguasain dia. Ya kan berarti percuma punya guru tapi kagak bisa. Gurunya harus pakar di bidang baca Quran, di bidang ilmu Al-Quran, di bidang hukum fikih Al-Quran, di bidang semuanya. Itu adalah orang-orang yang latar belakangnya harus punya pendidikan agar kita bisa ketularan. Gitu aja Bu ya. Saya ngiri nih sama beliau, tadi ditutup pakai pantun, saya pakai pantun juga dah. Ya, tapi pendek aja. Sri Mulyani pulang malam. Cakep. Sampai di sini wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai terperangah saya Ustadz, pendek banget Ustadz. Baik, Masya Allah Ustadz Ahmad Sarmat yang kembali mengingatkan kepada kita semuanya pentingnya kembali mempelajari Al-Quran, baik itu dari sisi tajwid, kemudian makhorijul hurufnya. Sehingga dengan kita mempelajari dengan sempurna bagaimana cara membaca Al-Quran, insya Allah penerapan penghayatan di dalam hidup kita berbasis Al-Quran, insya Allah akan terwujud. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, pemirsa, di segmen berikut guru kita nanti Ustadz Said Kutub akan kembali memberikan tausiah dalam segmen Penjaga Nusantara. Tetaplah bersama kami dalam Damai
Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Sesaat lagi kami kembali.